halo semua, kembali lagi di channel Theo Gunawan. Selamat pagi menuju siang saya ucapkan dari stasiun Tanah Abang. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 merupakan hari yang cukup spesial di stasiun transit yang satu ini, dikarenakan per hari ini ada perubahan flow penumpang loh. Ya, gedung baru stasiun Tanah Abang, tepatnya untuk peron jalur 1 sudah mulai dioperasikan untuk penumpang dan hari ini merupakan hari perdananya. Dan pada kali ini saya akan mereview fasilitas apa saja dan alur transit terbaru di stasiun Tanah Abang ini. Bagaimana caranya? Simak terus video ini, no skip, let's go! Nah, ini juga sudah terpampang ada papan-papan pengumuman, lebih tepatnya ini spanduk ya. Perubahan peron 1 stasiun Tanah Abang. Ini mulai tanggal 22 Februari 2025 ya, ini hari ini di saat rekaman. Pelayanan naik turun penumpang dengan tujuan Duri, Angke, Kampung Bandan atau Bekasi menuju Cikarang yang melalui Pasar Senen akan dilayani di peron jalur 1 bangunan baru stasiun Tanah Abang yang sebelumnya berada di jalur 2. Dan ini juga ada perubahan pola transitnya. Penumpang dari peron 5 ini bisa menggunakan eskalator JPO menuju peron 1 yang berada di bangunan baru. Dan untuk peron 3 itu menggunakan yang masih existing ya. Jadi kalau dari peron 5 atau 6 dari arah Rangkas Bitung juga menggunakan tangga sisi selatan atau eskalator JPO, itu bisa menuju ke peron 3 Manggarai atau mungkin keluar stasiun. Ya, saat ini saya sudah berada di peron jalur 1 stasiun Tanah Abang yang paling baru ini. Untuk lokasi peronnya berada di agak sebelah utara ya dari peron-peron yang existing. Di sebelah sana itu merupakan peron-peron existing. Nah, yang paling kanan tuh ada KRL tujuan arah Serpong itu ya, kalau misalnya mau ke Rangkas Bitung juga. Ini persiapan ada KRL yang masuk di jalur 1. Dan dapat terlihat di sebelah sini untuk peron jalur 1 ini so far untuk pintu KRL akan dibuka di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya sebelumnya ketika masih menggunakan jalur 2 pintu KRL akan berada membuka sebelah kiri, sekarang di peron jalur 1 membukanya sebelah kanan ini ya. Selain itu juga masih banyak terdapat pengerjaan untuk stasiun Tanah Abang ini, baik di peron 1 menuju ke arah hall luar maupun pengerjaan peron jalur 1 dan 2. Dan ini baru saja KRL masuk dan terlihat sangat ramai dengan penumpang ya. Oke, saya akan mulai mereview stasiun Tanah Abang peron jalur 1 terbaru dari sisi sebelah utara terlebih dahulu. Seperti ini bentuk peronnya, melengkung ya, berbelok ke arah kiri kalau dari arah selatan. Dan peron jalur 1 sudah dapat digunakan. Sementara ini ada peron jalur 1 menuju 2 juga yang saat ini belum dapat digunakan dan masih dalam pengerjaan. Ini ada KRL komuter lain bandara dari bandara menuju Manggarai yang sedang melintas langsung di jalur 3 existing. Nah, di sebelah utara ini terdapat satu buah papan yang bertanda plus dan ada lingkaran di bawahnya. Ini dia semboyan 10G alias tanda titik berhenti rangkaian. Nah, di peron jalur 1 stasiun Tanah Abang terbaru ini, itu baik KRL SF10 kereta ataupun SF12 kereta berhentinya di titik ini.
Bergerak sedikit menuju ke arah selatan. Di sisi sebelah utara ini terdapat 2 buah eskalator, tapi ini masih belum selesai ya pengerjaannya. Dari sepenglihatan saya, di peron jalur 1 ini terdapat total ada 6 buah eskalator. Namun saat ini 3 diantaranya sudah beroperasi, sisanya masih belum. Di sisi sebelah utara ini juga masih ada 1 buah eskalator lagi yang berada di tengah. Bergerak menuju arah tengah. Nah, sebelah sana nih nanti menuju ke arah pintu keluar hall terbaru stasiun Tanah Abang yang saat ini masih belum dipakai ya, masih dalam proses pengerjaan. Ke arah selatan dapat terlihat ini sudah ada 1 buah eskalator dan tangga biasa menuju lantai atas. Dan di balik eskalator dan tangga yang sebelah ini, di sebelah sana juga terdapat ada eskalator naik dan eskalator turun. Bergerak lagi menuju sisi selatan, itu tadi eskalator dan tangganya yang berada di sebelah tengah di stasiun Tanah Abang ini. Dan di belakang sini juga terdapat eskalator. Nah, ini eskalatornya ada 2 ya, 1 untuk naik dan 1 untuk turun. Di sebelah sini juga terdapat ada fasilitas toilet pria, toilet wanita, ada fasilitas toilet difabel, ruang laktasi, dan di sebelah sana ada musola pria dan musola wanita. Nah, dari sepenglihatan saya untuk saat ini di stasiun Tanah Abang peron jalur 1 yang terbaru ini belum tersedia lift ya, karena masih banyak bagian yang memang belum selesai dan masih dalam pengerjaan. Sepertinya di sebelah situ ada logo Schindler, alias akan ada lift ya di sebelah selatan ini. Mungkin nantinya di sebelah utara juga akan ada ya untuk akses di stasiun Tanah Abang peron jalur 1 terbaru ini. Melihat ke arah tengah, ini juga masih ada proyek pengerjaan eskalator di peron jalur 1 dan 2 yang tentunya saat ini masih belum dapat digunakan ya. Nah, ini juga dapat terlihat di sebelah sana adalah peron 2 yang sudah tidak digunakan, peron 2 lama, dan ada peron 3 yang saat ini hanya melayani KRL tujuan Manggarai, Bekasi, dan Cikarang yang via Manggarai. Nah, selain dapat keluar ataupun transit menggunakan tangga dan eskalator yang di sebelah sana, ini sebenarnya teman-teman juga bisa keluar dari stasiun Tanah Abang ini, terutama bagi teman-teman yang mau keluar menuju Jalan Jati Baru Raya ataupun halte BRT Tanah Abang 2 melalui akses yang dibuka di sisi sebelah selatan dari peron jalur 1 terbaru ini. Nah, sisi selatan ini langsung terhubung dengan bangunan yang sudah memiliki skybridge ya. Selain di bawah ini, tentunya di lantai atas juga sudah terhubung dengan skybridge di stasiun Tanah Abang yang juga akan menghubungkan peron 3, 5, ataupun 6 di stasiun Tanah Abang ini. Kondisi stasiun Tanah Abang saat ini memang benar-benar ramai dengan penumpang. Ini baru saja ada KRL yang masuk ya di jalur 6 dan tentunya sedang mengantri untuk naik eskalator ataupun tangga di stasiun Tanah Abang ini para penumpangnya. Saatnya kita review apa saja yang berada di lantai atas
Gedung Baru Stasiun Tanah Abang ini. Ini eskalatornya sudah jalan ya. Dan ini untuk eskalatornya menggunakan merek Schindler. Langsung saja kita naik. Ya, seperti ini penampakan lantai atas dari Gedung Baru Stasiun Tanah Abang. Ya, masih dalam tahap pengerjaan ya mayoritas. Dan so far hanya diberlakukan sebagai jalan untuk menuju ke peron jalur 1 Stasiun Tanah Abang ini. Dan ini di lantai atas ini juga akan terdapat satu buah toilet. Mungkin ini juga ada toilet wanita dan toilet pria. Belum tahu sih nanti kedepannya bagaimana. Nah, menuju ke sebelah sana itu ada eskalator naik dan eskalator turun di Stasiun Tanah Abang ini. Dan tentunya berjalan menuju ke arah selatan itu merupakan Sky Bridge lama di Stasiun Tanah Abang ini yang menghubungkan peron jalur 1, 3, 5, dan 6 di Stasiun Tanah Abang ini. Oh iya, informasi aja untuk celah antara kereta dan peron di peron jalur 1 Stasiun Tanah Abang yang terbaru ini cukup lebar ya, karena jalurnya yang cukup bisa dibilang menikung. Jadi teman-teman yang mau naik atau turun KRL di peron ini diimbau agar selalu berhati-hati, jangan dorong-dorongan, dan selalu memperhatikan celah antara kereta dan peron. Please mind the platform gap. Sebelum saya akan menunjukkan cara transit di Stasiun Tanah Abang peron jalur 1 yang baru menuju jalur Rangkas Bitung ataupun jalur Rangkas Bitung menuju peron jalur 1, saya akan menunjukkan ke teman-teman informasi yang tentunya teman-teman tunggu-tunggu ya. Pintu mana aja sih di Stasiun Tanah Abang ini yang akan terbuka paling dekat dengan tangga dan eskalator di peron jalur 1. Perlu diingat bahwa di peron jalur 1 ini KRL komuter lain pintunya akan membuka di sebelah kanan, yang mana sebelumnya itu bukanya di sebelah kiri. Nah, ini ada KRL stam formasi 10 kereta ya, yang baru saja tiba di Stasiun Tanah Abang di peron jalur 1 dengan nomor seri Tokyo Metro 6018. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengakses eskalator dan tangga yang berada di sisi tengah, teman-teman dapat berada di kereta ke-6 dari depan rangkaian di pintu paling belakang atau pintu keempat, atau kereta nomor 7 dari paling depan di pintu pertama. Dua pintu ini merupakan yang paling dekat ya, dengan fasilitas tangga biasa dan tangga eskalator yang berada di tengah peron Stasiun Tanah Abang ini. Nah, melihat tadi ada papan S10G, tanda berhenti rangkaian yang sama untuk 10 ataupun 12 kereta. Nah, bagi untuk KRL 12 kereta, pintu yang berada dekat dengan tangga dan eskalator ini berada di kereta nomor 6 paling depan ataupun kereta ke-7 dari paling depan di pintu 1, ataupun kalau dari belakang kereta ke-6 dan kereta ke-7. Jadi berada di tengah-tengah rangkaian SF12 ya untuk akses tangga dan eskalator ini. Nah, ini saya berada di depan tangga eskalator yang ada dua, yang untuk naik dan turun, yang berada di sisi sebelah agak selatan di peron jalur 1 Stasiun Tanah Abang terbaru ini. Ini ada KRL
10 kereta yang masuk di stasiun Tanah Abang ini. Dan untuk pintu yang paling dekat dengan fasilitas eskalator ini berada di kereta ke-8 dari kereta paling depan dengan pintu ke-4 alias pintu paling belakang. Atau kalau dari kereta paling belakang itu kereta ketiga ya. Sementara untuk SF12 itu berada di kereta ke-8 dari paling depan atau kereta ke-5 dari paling belakang. Untuk pintu yang paling dekat adalah pintu ke-4 atau pintu paling belakang di kereta tersebut. Itu langsung dapat akses menuju ke eskalator di stasiun Tanah Abang terbaru ini. Nah, sementara itu untuk akses jalur bawah ini menuju pintu keluar stasiun Tanah Abang itu lebih berada dekat kereta paling belakang ya, untuk rangkaian 12 kereta. Nah, karena titik berhentinya untuk 10 dan 12 kereta itu sama berada di depan, jadi teman-teman yang naik KRL 10 kereta untuk mengakses jalur sebelah sini itu harus agak sedikit berjalan ya. Nah, berikut flow penumpang transit terbaru di stasiun Tanah Abang. Nah, ini teman-teman yang mau menuju ke Lin Rangkas Bitung di peron jalur 5 dan 6 dapat naik satu lantai ya menuju ke arah lantai atas stasiun Tanah Abang menggunakan tangga eskalator yang tersedia. Nah, ini teman-teman dapat melihat ada signage yang tersedia dan tentunya petugas juga akan mengarahkan. Nah, di lantai atas ini teman-teman langsung menuju ke arah Skybridge lama di stasiun Tanah Abang ini. Nah, sampai di Skybridge lama ini kalau teman-teman mau keluar stasiun itu bisa ke sebelah kiri ya. Namun kalau menuju ke arah Lin Rangkas Bitung itu teman-teman belok kanan. Ini kita sudah berada di Skybridge lama. Untuk menuju ke peron jalur 5 dan 6, teman-teman tinggal turun ke bawah ya. Sampai di bawah nih teman-teman sudah sampai di peron jalur 5 ataupun 6 di stasiun Tanah Abang, dan teman-teman dapat naik KRL komuter lain tujuan Serpong, Parung Panjang, Maja ataupun stasiun Rangkas Bitung.
Dari peron jalur 5 dan 6 ini dapat terlihat ya. Untuk peron jalur 2 dan 3 yang lama sebenarnya masih digunakan, namun hanya dipakai jalur 3-nya saja, yakni KRL tujuan Manggarai, Bekasi ataupun Cikarang. Karena yang tujuan Duri, Angke, Kampung Bandan ataupun Bekasi dan Cikarang via Pasar Senen sudah dilayani di jalur 1 terbaru. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara transit dari KRL Rangkas Bitung Line menuju peron jalur 1. Misal teman-teman baru habis dari KRL dari arah Rangkas Bitung, Parung Panjang ataupun Serpong, itu teman-teman untuk mengakses eskalator stasiun Tanah Abang ini, pintu yang paling dekat itu pintu keempat di kereta kedua dari paling depan ataupun pintu pertama di kereta ketiga. Untuk Rangkas Bitung Line ini saat ini full rangkaian SF10 alias 10 kereta saja. Teman-teman dapat langsung naik menuju ke Skybridge. Ini dapat menggunakan tangga ataupun eskalator. Untuk Skybridge-nya yang dipakai hanya yang sebelah utara ya. Jadi jangan menggunakan bangunan yang benar-benar lama di stasiun Tanah Abang karena tidak akan terhubung dengan peron jalur 1. Nah, habis di Skybridge ini teman-teman langsung dapat berbelok ke kanan. Dan sudah tersedia di signage-nya. Untuk turun sebelah sini itu khusus untuk Sudirman, Manggarai, Bekasi, Cikarang. Dan untuk Duri, Kampung Bandan, Bekasi, Cikarang via Pasar Senen itu lewat bangunan baru via JPO. Kalau misalnya dulu teman-teman harus turun di sebelah sini, sekarang untuk menuju ke arah jalur 1, teman-teman tinggal lurus dulu dan langsung berbelok ke arah kiri ya, menuju ke gedung baru stasiun Tanah Abang ini. Nah, ini diarahkan teman-teman dapat menggunakan fasilitas eskalator untuk turun menuju ke peron jalur 1. Dan sampailah juga di peron jalur 1 stasiun Tanah Abang, di mana teman-teman dapat menunggu dan naik KRL tujuan Duri, Angke ataupun Kampung Bandan, Bekasi dan Cikarang via Pasar Senen. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau menuju ke arah Duri, Angke ataupun Kampung Bandan, namun udah terlanjur tap in di gedung Heritage di stasiun Tanah Abang ini, ataupun mungkin akses masuknya lebih dekat di pintu yang sebelah ini. Nah, untuk caranya menuju ke arah peron jalur 1 yang terbaru itu, teman-teman harus turun tangga terlebih dahulu menuju ke peron jalur 2 dan 3 di stasiun Tanah Abang ini. Lalu sampainya di peron jalur 2 dan 3, teman-teman dapat
berjalan menuju ke arah utara, menuju ke Skybridge Stasiun Tanah Abang. Jalur 5 kebetulan tujuan stasiun Tanah Abang selesai jalur naik berubah persiapan berangkat. Dapat terlihat ya, ini para petugas sedang membongkar rel di jalur 2 lama. Karena nantinya akan dipindah ke rel jalur 2 yang baru di Stasiun Tanah Abang bangunan baru. Nah, teman-teman dapat berjalan terus ke arah utara hingga bertemu ada eskalator. Ataupun di sebelah belakangnya itu juga ada tangga. Selanjutnya, teman-teman dapat naik eskalator menuju ke arah Skybridge Stasiun Tanah Abang. Perlu diingat di eskalator ini untuk jalur sebelah kiri adalah untuk yang berdiam dan yang ingin mendahului berada di jalur sebelah kanan. Sampai di Skybridge Stasiun Tanah Abang, teman-teman bisa langsung berbelok ke sebelah kanan. Lalu mengikuti signage untuk menuju ke peron 1 tujuan Duri, Kampung Bandan, Bekasi Cikarang via Pasar Senen, dan berbelok kiri. Lalu teman-teman dapat menggunakan fasilitas eskalator untuk turun ke lantai 1 dan teman-teman sudah tiba di peron jalur 1 Stasiun Tanah Abang bangunan baru. Kesimpulan saya mengenai peron jalur 1 Stasiun Tanah Abang ini adalah peronnya luas, apalagi yang dekat dengan hall-nya. Meskipun ini belum benar-benar sepenuhnya dipakai ya, masih ada beberapa bagian yang masih dalam konstruksi. Namun menurut saya lumayan luas ya untuk teman-teman menunggu KRL arah Duri. Apalagi untuk sekarang peron jalur 2 dan 3 khusus arah Manggarai, jadi penumpangnya bisa dapat terpisah, nggak terlalu ramai juga. Untuk pola transitnya mungkin ya agak sedikit jalan lebih jauh ya dari titik existing Stasiun Tanah Abang. Namun untuk sekarang masih belum diketahui kedepannya sepenuhnya akan dipindah ke gedung baru atau bagaimana. Tapi semoga Stasiun Tanah Abang baru yang sepenuhnya jadi itu nggak makan waktu terlalu lama ya dalam pembangunannya. Saat ini sudah sedang pembangunan peron jalur 1 dan 2. Moga-moga bisa segera dioperasikan.
Ya, sekian dulu video review peron jalur 1 stasiun Tanah Abang terbaru dari saya. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman ya yang ingin menggunakan peron terbaru ini ataupun ingin transit. Semoga membantu. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari saya. Saya Theo Gunawan dari Stasiun Tanah Abang. Izin pamit dulu. See you on the next video, and as always, stay positive. Bye bye.